Pemirsa, kemacetan panjang pada puncak mudik Lebaran memaksa Polri dan Kementerian Perhubungan bekerja ekstra keras agar tidak terulang kembali saat arus balik. Nah, apa saja upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi horor kemacetan seperti saat mudik Lebaran? Kita langsung saja membahasnya bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Puji Hartanto. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami untuk berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon yang sudah ada di layar. Saya langsung ke Pak Puji. Pak Puji, ini sebelum kita bicara soal arus baliknya, Pak. Iya. Apa evaluasi dari arus mudik kemarin yang bahkan banyak orang ini horor sebetulnya? Iya. Ya, yang pertama dulu saya ucapkan selamat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Dan tentunya kepada para pemudik yang sudah sampai di kampung halaman, ya tentunya sudah saling memaafkan, saling bersilaturahmi. Nah, kalau kita melihat dari kejadian kemarin, yaitu merupakan kejadian yang memang kita sudah memprediksi, tapi tidak separah itu. Sudah diprediksi tapi Ya. tidak separah itu? Ya, karena bagaimanapun kan kita punya yang namanya manajemen lalu lintas ya. Di situ juga sudah mempunyai beberapa stakeholder yang bertanggung jawab. Oke. Dalam hal ini baik itu dari Polri, Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian PUPR, termasuk Kementerian Kesehatan dan stakeholder yang lain. Ya, ada situ pengelola jalan tol. Ya. Ya. Nah, dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Polri secara maksimal membagi ya rata berkaitan dengan jalur alternatif yang sudah dilakukan. Ya. Artinya ada rekayasa lalu lintas itu sudah dilakukan. Ya. Ya. Tapi karena memang jumlah dari kendaraan itu sendiri yang sangat banyak ya, sehingga ini menimbulkan satu situasi yang sangat mungkin kita katakan itu apa ya, seperti kalau air itu menjadi kayak semacam air bah. Nah, tertumpu kepada di jalur tol Brebes Ya. Timur, di mana itu keluar daripada lalu lintas di situ, sehingga dengan demikian yang kalau kita lihat itu juga pintu tolnya 6 itu sudah dibuka semua, kecuali 1 saja disisakan untuk yang ke arah barat kembali. Nah, kalau kita lihat lagi pada saat kita di Cikarang Utama yang memang jumlah pintu tolnya kan lebih besar, lebih banyak. Ya. Sehingga dengan demikian ini akan ada semacam bottleneck. Di samping itu ada beberapa gangguan samping yang kaitan dengan masalah terbatasnya SPBU ya di jalan tol itu sendiri. Kemudian setelah keluar itu ada SPBU yang pastinya karena tadi tidak ada, kemudian pasti diserang. Ini sudah banyak himbauan dan segala macam dilakukan oleh Polri untuk supaya mengisi di depan. Tapi karena dia sudah akan habis ya bensinnya, ya mau nggak mau dia harus di situ. Ya, jadi banyak orang yang jual-jualan. Ya, termasuk setelah itu juga ada masih aktivitas masyarakat di Brebes dan Tegal itu sendiri. Karena itu jalur jalan akses utama di dalam kota. Ya. Nah, Ada pasar tumpah juga kalau nggak salah yang juga. Ya, salah satunya tadi disampaikan aktivitas. Nah, itu bertemu dengan jalur lama, jalur Pantura yang dikeluarkan dari Pejagan. Nah, ini sehingga dengan demikian itu pasti sudah dipastikan. Sedangkan tadi saya katakan bottleneck berarti akan panjang ke belakang sehingga menjadi sekitar 20 sampai dengan 30 km itu sudah pasti ya. Ya. Nah, untuk itu pastinya pada saat arus balik nanti 2 hari yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi yang langsung dipimpin oleh Kakor Lantas untuk bagaimana arus balik ini tidak terjadi lagi seperti pada saat arus mudik. Oke. Nah, tentunya kesiapan dari Polri dalam hal ini Polda Jawa Tengah, ya, Polda Jabar dan Polda Metro Jaya betul-betul harus sudah siap secara berkoordinasi untuk bagaimana kalau Polda Jawa Tengah ini akan mengalihkan arus. Ya. Karena kuncinya itu kalau seandainya sudah terlalu parah baru dialihkan, ini akan menimbulkan masalah baru. Sehingga dengan demikian harus sudah bisa dibagi, ya misalnya kalau keluar dari mau masuk Jawa Tengah,
ya kan? Kemudian Jawa Timur sudah memberikan informasi, nah Jawa Tengah akan melimpahkan kepada Jawa Barat itu dari mana? Mungkin bisa ada jalur situ kan ada jalur penghubung barat, timur, kemudian tengah, itu kan ada. Misalnya kalau dari tengah sendiri itu dari mulai Temanggung, Magelang, itu sudah mulai lewatkan ke Aji Barang misalnya kan. Terus kemudian kalau yang jalur penghubung timur bisa lewat Sragen, kemudian terus ke tengah sampai dengan jalur penghubung di barat di Tegal, Slawi, Perupuk. Nah, itu sudah mulai diatur. Nah, di Jawa Barat sendiri harus sudah siap dengan jalur alternatif yang penerimaan tadi. Nah, terakhirnya adalah di Cikarang Utama. Nah, Cikarang Utama ini adalah tumpuan akhir ya, kendaraan semua yang lewat jalur Pantura untuk menuju Jakarta. Nah, ini kalau juga tidak di manage lebih awal, ya, contoh misalnya sebelum masuk Cikarang Utama itu ada Kerawang Timur, Kerawang dan Kerawang Barat. Nah, ini juga salah satu bisa untuk membagi seandainya di Cikarang Utama itu sudah hampir mendekati katakanlah mungkin 15 sampai 20 kilo. Itu sudah ada pintu alternatif untuk keluar. Ya, itu harus sudah dibuang ke sana. Walaupun nanti itu akan menjadi suatu permasalahan di situ kan jalur lama yaitu Bekasi ya kan, situ ada Kampung Melayu. Nah, itu akan tertumpuk ke jalur lama. Nah, dengan demikian kalau itu sudah kita lakukan rekayasa awal, saya pikir akan terbagi dengan tidak terlalu mendesak. Nah, paling terakhir apabila memang itu sudah padat betul, tidak bisa lagi bergerak, ya salah satunya saya sudah koordinasi pada saat kemarin itu, ya bagaimanapun di pintu tol Cikarang Utama itu harus dibuka tol itu dengan ya katakanlah kita sarankan untuk gratis. Oh, oke. Ya, sesaat ya misalnya katakanlah. Apakah itu juga dilakukan kemarin? Ya. Kemarin dilakukan nggak Pak waktu pas harus? Oh belum, kalau yang kemarin itu belum karena ya, melihat situasi sudah memang terlalu full. Misalnya di Brexit itu kan kalau kita katakan digratiskan juga, di depan juga sudah ngantri. Oh, iya. Ya paling tidak ya. Nah, untuk yang Cikarang Utama nanti harus balik itu, saya pada saat rapat mengusulkan dan Kakor Lantas juga setuju untuk bagaimana membuka arus ini di Cikarang Utama ini beberapa saat, saya katakan beberapa saat ya dibuka saja, digratiskan saja itu. Tinggal dihitung nanti berapa ya jumlah kendaraan itu, baru hitung-hitungan lagi ya siapa yang tanggung jawab itu ya. Ya dari Kementerian Perhubungan siap, dari Korlantas siap kan gitu. Kalau misalnya dari pengelola nggak siap kan gitu. Saya pikir pengelola siap juga. Pak Muji, artinya itulah catatan daripada arus mudik yang kemarin. Ya, ada satu hal lagi tadi yang saya katakan bahwa memang di jalur-jalur yang itu ada beberapa hal yang kita kaitkan dengan bagaimana sih kok bisa sampai begitu ya. Ke depan pastinya tidak akan terjadi lagi karena pemerintah pasti sudah mempunyai suatu pemikiran yang strategis. Misalnya flyover, ya kan, itu sudah harus pasti dilakukan. Flyover yang mana nih Pak? Dari yang Brexit tadi, timur tadi kan. Yang kedua ya paling tidak ada jalur alternatif lain yang kira-kira kalau itu tidak masuk di Brebes kota itu. Ya, jadi ada jalan arteri. Nah ini yang belum ada. Sehingga pastinya kalau ke depan masih begitu lagi, ya itu akan terjadi. Nah insya Allah mungkin tahun depan itu sudah sampai lagi mungkin ke Pemalang. Ya kalau misalnya di Pemalang juga itu masuk ke kota ya akan gitu lagi. Pastinya harus masuk jalur arteri. Nah itulah mungkin tahapannya. Itu rencana ya itu tahapan-tahapan itu. Sehingga dengan demikian masyarakat harus memahami betul situasi yang ada itu. Nah itulah yang menjadi catatan ya. Artinya pada saat kemarin sebetulnya sudah diperkirakan, tapi volumenya itu yang terlalu besar. Artinya boleh dong kalau saya katakan antisipasinya agak telat juga sehingga terjadi hal-hal yang terjadi kemarin. Saya rasa tidak telat juga ya. Karena tadi orang kan berpikiran begini, wah ini ada tol baru ya, Cipali. Mau coba. Itu satu. Itu langsung sampai Brebes, wah enak sekali kan. Dari tadinya hanya di Cikampek kan gitu, Pejagan, kemudian Cikopo, itu yang selalu menjadi masalah. Kalau itu enak, dia baginya ada 3. Ke kiri ke Pantura, ke kanan itu ke jalur tengah sama selatan. Itu agak enak membaginya. Kalau ini sudah sampai di situ, itu sudah hanya satu aja, belok ke kanan ya ke jalur Pantura yang ke arah Tegal itu. Nah, mungkin karena pertama tadi masyarakat berharap itu sampai dengan di Brebes, ya kan, dengan tol tadi, nah sehingga itu menjadi volume banyak. Yang kedua, dengan dibukanya 3 akses pembayaran tol yang secara terintegrasi, semua jadi loss, kan begitu. Nah, kalau waktu itu masih ada, berarti kan masih terhalang. Tapi
sesuai dengan kebijakan itu dibuka sehingga akhirnya berada di ujung. Nah, kalau dia di ujung berarti kan dia akan lebih banyak dia mengantri menuju ke satu pintu tol itu. Itu Jalur-jalurnya itu jalur-jalur apa namanya yang lama itu, yang tradisional itu kondisinya kemarin gimana sih, Pak? Saya mendapat laporan dari Polri itu relatif lebih agak ringan ya. Pergerakan kendaraan itu bisa 10 km per jam itu masih bisa dilalui. Tapi 10 sudah km per jam? Ya, masih bisa berjalan. Tapi memang juga sudah penuh gitu ya. Sudah penuh? Sudah penuh. Itu jalur utara dan selatan sama? Kalau jalur utara udah pasti sangat padat ya. Ini yang jalur lewat selatan. Lewat selatan? Ya. Oke, masih mending lah ya sebetulnya 10 km per jam dibandingkan yang kemarin itu kan hanya 500 meter. Ada yang mengatakan sampai 2 jam. 2 jam dia berhenti tidak bergerak kan gitu. Nah, itu sampai penyebabnya. Ada yang sholat di jalan tol juga itu penyebabnya karena apa? Karena kan dilakukan buka tutup tadi. Di Brebes Exit Timur itu dilakukan buka tutup. Nggak mungkin kalau tidak tutup. Kalau mau dilangsungkan semua, kasihan juga yang dari arah penjagaan itu yang di jalur Pantura. Salah saya itu ya. Kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti.